Inilah motor Vega ZR, motor yang paling legend dan sangat terkenal. Bukan terkenal karena keunggulannya, tapi karena penyakitnya yang legend, yang membuatnya sangat ikonik, yaitu tidak bisa disela atau selalu ngelos ketika disela. Mungkin dari semua produk Vega ZR mungkin sekitar 20 atau 15% saja yang tidak mengalami kendala ini. Sepengalaman saya lah. Karena sebagian besar Vega ZR itu memang terkenal dengan gayanya ini, tidak bisa disela dan butuh trik khusus untuk mengakalinya. Bagi para mekanik tentu saja sudah tidak asing dengan masalah Vega ZR seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat sealnya itu ikut muter di dalam lubang atau rumah sealnya. Tapi seal ini bukan masalah utama ya. Kenapa motor ini tidak bisa disela? Karena lucu kalau hanya karena seal nggak bisa disela. Tentu saja ada kerusakan pada bagian dalam bak mesin ini. Di sini kita akan coba membahas apa saja yang rusak dan bagaimana sih cara mengakali motor yang punya penyakit legend seperti ini supaya bisa disela lagi. Selanjutnya tentu saja kita harus membuka pijakan kakinya dulu. Setelah itu kita buka knalpotnya. Kita kuras juga olinya, karena kalau enggak buka baknya bakalan belepotan lantai bengkel dibuatnya. Dan selanjutnya kita buka baknya untuk melihat isi dari kopling beserta kampas gandanya. Jika mengikuti proses pembongkaran seperti ini, video ini bakalan berdurasi panjang. Namun kita akan berusaha membuat video ini lebih ringkas sehingga kalian lebih gampang untuk melihat dan memahaminya. Seperti yang kalian lihat di sini, seperti inilah mekanisme yang terjadi ketika kita menyelah atau menstarter manual motor ini. Kita lihat di sini as dari engkol starter itu akan memutar atau menggerakkan rumah dari koplingnya. Karena di belakang rumah kopling ada gear yang terhubung ke kampas ganda atau rumah gandanya, otomatis dia akan memutar si kampas ganda dan memutar as crankshaft. Dan jika as crankshaft itu ikut berputar, akan terjadi kompresi di dalam mesin, dan itulah yang akan membuat mesin ini menyala atau hidup. Yang kalian lihat di sini, ketika as kita sela, ternyata rumah kopling yang terhubung ke rumah ganda itu berputar namun tidak memutar as crankshaftnya. Dan jika hal ini terjadi, as crankshaft itu tidak menggerakkan piston dan tidak terjadi kompresi, di mana tidak terjadi penarikan bahan bakar ke dalam ruang bakar dan tidak ada yang dibakar. Dan karena as crankshaft itu diam ketika disela, tidak ikut bergerak, berarti magnet di sebelah as crankshaftnya juga tidak bergerak dan tidak terjadi proses pengapian. Dan inilah yang menyebabkan motor ini tidak bisa menyala. Namun kita akan membongkar kedua part ini terlebih dahulu, karena kita butuh mengeluarkan rumah gandanya untuk melihat apa yang terjadi di kampas ganda, kenapa dia tidak bisa menggerakkan as crankshaft yang mengakibatkan tidak terjadinya kompresi.
Di sini dapat kita lihat kampas gandanya itu masih dalam kondisi yang sangat baik, dan lonceng atau rumah gandanya memang terlihat sedikit bergaris ya. Tapi ini pada dasarnya masih dalam kondisi yang cukup normal. Kelihatannya masih cukup baru kampas gandanya. Dan di sini jika kita perhatikan di bearing one way-nya itu mengalami retak, pecah sepertinya. Ini adalah bearing one way atau kita sebutnya cage bahasanya. Di sini kita akan coba bersihkan dulu menggunakan minyak pertalite ya. Di sini terlihat cagenya sudah pecah, dan ini bisa jadi salah satu indikator kenapa motor ini tidak bisa disela. Terlihat di sini sudah bertaburan ya, plastiknya sudah pecah dan selongsong tengahnya sudah mulai cacat. Dan di sini kita akan mengganti bagian bearing one way ya, atau cagenya menggunakan one way yang baru, karena ini sudah tidak layak dipakai karena sudah rusak. Di sini kita akan merakit kembali one way-nya ke posisinya untuk dipasang kembali dan untuk melakukan pengetesan nantinya apakah benar karena bearing one way-nya ini rusak sehingga motor ini tidak bisa disela alias ngelos. Di sini videonya akan kita percepat untuk mempersingkat durasi ya, karena tentu saja kalian tidak bakalan mau nonton video yang bertele-tele hanya untuk proses pemasangan sesuatu yang mungkin bagi kalian itu tidak penting. Namun bagi kalian yang mungkin ingin melihat proses atau ingin mengetahui bagaimana cara atau proses pemasangan one way bearing pada rumah ganda, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin saya akan coba untuk membuatkan cara untuk memasang one way bearing pada rumah ganda supaya teman-teman atau kalian lebih paham bagaimana proses pemasangan yang sebenarnya. Sedikit catatan, ketika teman-teman melakukan pemasangan terhadap rumah kopling dan menyusun kembali koplingnya, teman-teman juga harus memperhatikan top yang ada pada rumah kopling, di mana susunan kampas dengan penutupnya itu ada ciri khusus, ada tanda khusus supaya kita memasangnya tidak salah dan kopling itu tidak bisa ngembang atau ngopling ya. Takutnya di situ. Maka perhatikan juga tanda-tanda yang ada di rumah kopling dan tanda yang ada pada penutup koplingnya, karena ketika salah pemasangan bisa jadi koplingnya itu tidak mengembang, dalam arti motor yang terpasang itu tidak bisa ngopling. Dan teman-teman juga wajib untuk mencoba apakah koplingnya itu bisa mengembang dengan cara menekan operan giginya dan memperhatikan tekanan pada plat koplingnya, apakah kopling itu berfungsi atau tidak. Karena jika kondisi mesin yang kita pasang ini koplingnya tidak berfungsi dan kita terlanjur menutup baknya, tentu saja teman-teman pasti repot, bakalan bongkar lagi buat memperbaiki kesalahannya. Dan ketika mengunci baut penekan plat koplingnya, teman-teman juga harus berhati-hati karena baut ini rawan sekali patah dan juga slack. Karena apa? Karena bautnya kecil. Itu hanya baut 8, sekiranya cukup kuat dan tidak ada kemungkinan untuk kendur atau terlepas, itu sudah cukup. Karena ketika kita paksa, takutnya itu bautnya mengalami patah dan itu bakalan bikin kerjaan baru.
dan bakalan sangat merepotkan dalam proses pemasangannya. Karena apa? Kita ada tugas baru untuk benerin baut yang patah dulu. Dan di dan ketika dirasa sudah benar semua, silakan menutup kembali bak koplingnya, karena kita akan lanjut ke proses pengetesan apakah motor ini memang sudah bisa disela atau belum. Dan untuk seal operan yang sudah rusak, yang seperti video di awal, dia ikut mutar ketika asnya kita sela, itu berarti sudah tidak layak pakai dan wajib kita ganti. Memang waktu pembongkaran itu tidak terlihat bercak oli atau rembesan karena bocor, akan tetapi sealnya itu sudah menciut dan tidak lagi berpegang kepada dinding bak. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, sebaiknya kita bongkar supaya yang punya motor itu tidak kecewa karena kerjaannya itu nanggung-nanggung. Hal yang sepele pun kita tidak mengerjakannya, sebaiknya kita lakukan saja proses penggantian seal operannya. Dalam beberapa kasus untuk motor Vega ZR, walaupun cage atau one way bearingnya sudah kita ganti, namun motornya masih dalam kondisi ngelos dan tidak bisa disela. Kalian bisa mengakalinya dengan menggandakan plat koplingnya atau plat mataharinya, dan itu terbukti efektif. Karena dari teman-teman mekanik lainnya juga sudah sering menggunakan metode ini untuk mengakali Vega ZR yang nggak bisa disela, dalam hal ini ngelos ya. Dan dalam kasus kita di video kali ini, ternyata hanya cagenya saja yang rusak atau one way bearingnya. Dan setelah kita melakukan penggantian one way bearing pada rumah gandanya, motor ini ternyata sudah bisa disela. Oh ya, bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia mekanik atau perbengkelan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui tentang sesuatu atau tentang mesin. Di sini kita akan berbagi ilmu, ya harapannya supaya kalian bisa mengerjakan sesuatu yang terjadi di kendaraan kalian tanpa harus tergantung kepada mekanik bengkel. Ya hitung-hitung bisa menghemat budget juga. Kali aja suatu hari bisa buka bengkel sendiri berbekal tutorial dari video-video yang kami sajikan. Terima kasih bagi yang menonton. See you at the next video.